Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Risyananda. Sebagai bagian dari tim ini, saya akan menjelaskan tentang why are customers switching brands. Topik hari ini diambil dari studi kasus Blue Time Coffee. Sebelum itu, saya ingin mengenalkan satu persatu anggota tim. Mari. Perkenalkan nama saya Muhammad Noah Abdullah, biasa dipanggil Noah. Halo, perkenalkan nama saya Ika Nurul Hidayah. Halo, perkenalkan nama saya Nurwita Sari. Perkenalkan, nama saya Alia Carolina Sainz Gayo. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita mulai dari slide pertama. Latar belakang. Jadi, Blue Time Coffee ini adalah kedai kopi lokal yang sebelum itu ramai terus. Tapi, beberapa bulan terakhir, khusus 3 bulan terakhir, jumlah pelanggan menurun sekitar 30%. Tapi padahal kualitasnya baik. Nah, lalu kami sebagai tim konsultan itu diminta untuk menganalisa perilaku konsumen, mengidentifikasi penyebab pelanggan berpindah, dan memberikan solusi strategis yang realistis. Next. Di sini kami menemukan beberapa temuan. Yang pertama, kompetitor baru punya interior modern dan banyak spot foto. Lalu, kompetitor memiliki loyalty program via aplikasi dan diskon. Ketiga, kualitas kopi brew time masih dianggap baik, tapi kok suasananya membosankan. Keempat, sebagian pelanggan hanya datang saat ada tugas kelompok. Terakhir, promo kompetitor tersebar luas lewat media sosial dan rekomendasi teman. Selanjutnya, soal konsep. Ini bukan cuma perihal kopi, tapi juga soal identitas diri. Pelanggan gak milih coffee shop hanya karena kualitas kopi, tapi ada dua sisi yang mempengaruhi keputusan mereka. Yang pertama, actual self. Actual self itu dalam artian mahasiswa itu butuh coffee shop yang nyaman untuk belajar, mengerjakan tugas kelompok, dan bersantai, serta dengan wifi cepat, tempat duduk nyaman, dan suasana yang tenang. Lalu ideal self. Ideal self, diri yang diinginkan. Mahasiswa itu pengen dilihat sebagai orang yang modern, mengikuti tren, aktif di media sosial, sehingga tertarik pada coffee shop yang lebih estetik, banyak spot foto, dan sedang populer. Kesimpulannya adalah, Britain baru memenuhi kebutuhan actual self, tapi belum ideal self-nya. Dan inilah yang harus dilakukan oleh coffee shop Blue Time. Next. Nah, untuk selain itu kita juga ada lifestyle yang dimana gaya hidup target pelanggan. Target pelanggan utama Birotem itu biasanya lebih dominan ke mahasiswa dengan gaya hidup aktif, sosial, dan digital. Terus mereka juga aktivitasnya lebih ke kuliah atau mengerjakan tugas kelompok. Terus juga nongkrong bersama teman, berbagi foto di sosial media seperti Instagram, TikTok, lalu juga berburu promo dan diskon. Selain itu, kita juga ada minatnya. Minatnya sendiri biasanya interiornya tuh harus modern dan estetik. Spot fotonya yang menarik, terus ada promo, cashback, dan loyalitas. Mungkin teman-teman biasanya seperti itu carinya. Lalu ada kopi berkualitas, harga sesuai. Selain itu kita juga ada opini. Opininya itu biasanya coffee shopnya itu tempat berkumpul dan konten. Suasana sama penting dengan rasa kopinya. Selain tempat, rasa kopinya juga enak. Terus rekomendasi teman sangat berpengaruh. Lalu tempat estetik lebih menarik dari yang membosankan. Kesimpulannya adalah mahasiswa mencari lebih dari sekedar kopi enak, mereka mencari pengalaman, suasana estetik, dan promo yang menarik. Baik, Nah, selanjutnya poin ketiga. Belum ya? Udah. ya, dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya poin ketiga yaitu situasional faktor atau faktor-faktor situasional yang membuat pelanggan real time berpindah ke coffee shop lain. Dari hasil analisis kelompok kami ada tiga faktor situasi utama. Yang pertama adalah lingkungan fisik atau physical surroundings. Jadi, coffee shop baru yang muncul di sekitar kampus itu punya interior yang jauh lebih modern dan sengaja didesain dengan banyak spot foto yang menarik. Sementara itu, Real Time masih menggunakan tampilan yang sama seperti sebelumnya, sehingga terkesan monoton dan kurang menarik secara visual dibanding pesaingnya. Ini penting karena tampilan fisik suatu tempat sangat mempengaruhi ketertarikan pelanggan, apalagi buat mahasiswa yang senang mengunggah momen mereka ke media sosial. Faktor kedua adalah lingkungan sosial atau social surroundings. Keputusan mahasiswa untuk mencoba tempat baru itu nggak lepas dari pengaruh orang-orang di sekitar mereka. Banyak dari mereka tahu promo dan suasana coffee shop baru itu dari rekomendasi teman atau dari media sosial. Jadi ketika lingkungan pertemanan mulai pindah ke tempat lain, muncul kecenderungan untuk ikut-ikutan mencoba.
supaya nggak ketinggalan. Ini yang secara nggak langsung mendorong mereka untuk meninggalkan brew time. Faktor ketiga adalah tujuan kedatangan atau task definition. Jadi pelanggan brew time itu sebenarnya punya tujuan yang berbeda-beda saat berkunjung. Sebagian datang murni karena butuh tempat yang tenang untuk mengerjakan tugas kelompok dan kebutuhan ini brew time masih dianggap cukup memadai. Tapi sebagian pelanggan lain datang dengan tujuan yang lebih luas, yaitu untuk bersantai dan bersosialisasi sambil menikmati suasana yang lebih hidup dan estetik. Nah, brew time saat ini cuma bisa memenuhi tujuan yang pertama, sehingga pelanggan dengan tujuan kedua ini lebih memilih coffee shop yang dianggap bisa memenuhi kebutuhan mereka secara lebih lengkap. Jadi dari tiga faktor situasional ini bisa disimpulkan bahwa perpindahan pelanggan brew time gak cuma soal rasa kopi, tapi juga soal tampilan tempat, pengaruh sosial, dan kesesuaian tempat dengan tujuan kunjungan mereka. Selanjutnya, silakan dilanjut. Next. Nah, pada slide ini saya akan menjelaskan proses keputusan pelanggan berpindah menggunakan 5 tahapan consumer decision process. Pertama ada need recognition, yaitu pelanggan mulai merasa brew time tidak lagi memenuhi kebutuhan mereka. Nah, mereka tidak hanya mencari kopi yang enak, tetapi juga suasana yang nyaman, estetik, dan mendukung aktivitas seperti bekerja dan atau berkumpul. Kemudian kedua ada information research, pelanggan kemudian mencari referensi coffee shop lain melalui media sosial, ulasan online, atau juga rekomendasi teman. Nah, di tahap ini promosi dan dari kompetitor juga mempengaruhi perhatian pelanggan. Kemudian yang ketiga ada evaluation of alternative, yaitu pelanggan membandingkan beberapa pilihan berdasarkan harga, kualitas kopi, suasana, fasilitas, pelayanan, dan program loyalitas untuk menemukan nilai yang terbaik. Kemudian yang keempat ada purchase decision, yaitu setelah mempertimbangkan berbagai aspek, pelanggan memilih coffee shop yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Brew time mungkin masih dipilih tetapi hanya untuk kebutuhan tertentu. Kemudian yang terakhir ada ada post purchase evaluation, yaitu setelah berkunjung, pelanggan mengevaluasi pengalaman mereka. Jika puas, mereka akan kembali dan memberikan rekomendasi, dan sebaliknya jika mereka merasa kurang puas atau bosan, mereka akan terus mencoba coffee shop yang lain, yaitu selain brew time ini sendiri. Nah, jadi kesimpulannya, perpindahan pelanggan bukan keputusan yang instan, melainkan juga melalui proses pertimbangan yang dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan dan pengalaman yang mereka rasakan. Next. Nah, ini ada 3 strategi untuk brew time. Yang pertama, renovasi suasana dan pengalaman. Jadi, brew time perlu memperbarui interiornya agar lebih modern dan instagramable. Pencahayaannya juga bisa ditambahkan, area belajarnya juga bisa ditambahkan dengan wifi yang memadai, dan juga adain acara seperti live music dan coffee workshop. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengalaman pelanggan agar lebih betah sama brew time dan tertarik kembali. Yang kedua ada program promosi dan loyalitas. Jadi brew time ini perlu gitu untuk luncurkan aplikasi atau kartu khusus member dengan sistem poin. Jadi ini promosi bisa diberikan dengan poin beli 2 gratis 1, ataupun diskon pembelian kedua, ataupun cashback mahasiswa dan happy hour. Tujuannya untuk meningkatkan loyalitas customer dan mendorong pembelian berulang. Yang ketiga adalah perkuat digital marketing. Jadi brew time perlu aktif untuk membuat konten di Instagram dan TikTok atau gandeng influencer kampus atau komunitas mahasiswa. Bisa juga dengan adain giveaway dan challenge untuk berbagi pengalaman di media sosial. Tujuannya adalah untuk meningkatin branding dan awareness dan menarik pelanggan baru maupun mempertahankan pelanggan yang lama. Selanjutnya, next. Jadi kesimpulannya adalah masalah brew time itu bukan hanya ada di kualitas kopi, tetapi pada nilai yang diharapkan pelanggan itu tuh udah berubah. Jadi secara kualitas kopi tuh masih enak dan masih sesuai lah dengan customer, tapi
Di zaman sekarang konsumen ini nggak hanya membeli kopi ataupun rasanya, tapi juga beli suasana, pengalaman, dan identitas sosial. Oleh karena itu, Bliutan tuh perlu banget untuk memperkuat customer experience tanpa menghilangkan kekuatan utamanya sebagai tempat belajar yang nyaman dan dengan kopi yang kualitasnya baik. Gitu. Terima kasih.